Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita masih bisa bertemu di pembelajaran sosiologi secara online. Oh ya, tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur terlebih dahulu kepada Allah yang Maha Esa. Jika bukan karena kehendaknya, mungkin kita tidak akan bisa belajar sosiologi secara online hari ini. Juga Ibu ingatkan sebelum kita mulai pembelajaran, kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dengan mudah kalian pahami ya. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan yang sehat ya. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ini dan juga kencengin doanya semoga pandemi COVID ini segera berakhir supaya kita bisa bersekolah secara tatap muka lagi. Nah, di pertemuan kali ini kita masih membahas materi tentang kelompok sosial dengan submateri klasifikasi atau bentuk-bentuk dari kelompok sosial. Sebelumnya, Ibu pengen kalian rapikan dulu meja belajarnya, kemudian kalian siapkan buku catatan sosiologi dan alat tulisnya, kemudian kalian catat poin-poin pentingnya ya. Klasifikasi kelompok sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama ialah kelompok teratur. Kelompok teratur adalah kelompok manusia yang dalam mekanismenya berlangsung secara terorganisasi atau ada pengorganisasian. Sedangkan kelompok tidak teratur itu tidak terorganisasi dan tidak ada pengorganisasian. Kelompok teratur ada beberapa klasifikasinya. Itu biasanya berdasarkan para sosiolog atau para tokoh yang mengklasifikasikan lebih detail kelompok-kelompok sosial yang secara teratur. Apa saja ya klasifikasi kelompok sosial yang teratur itu? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Klasifikasi kelompok sosial yang pertama ialah menurut Emil Durkheim. Durkheim membagi kelompok sosial berdasarkan dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kita bahas solidaritas mekanik dulu ya. Solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Tiap-tiap kelompok dapat memenuhi keperluan mereka masing-masing tanpa memerlukan bantuan atau kerjasama dengan kelompok dari luar. Dalam masyarakat yang menganut solidaritas mekanik, yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Seluruh warga masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif atau kesadaran bersama yang memiliki tiga karakteristik, yaitu mencakup keseluruhan kepercayaan dan perasaan, kemudian bersifat memaksa. Contoh kelompok masyarakat yang solidaritas mekanik yaitu masyarakat perdesaan yang masih tradisional, masih sederhana. Klasifikasi kelompok yang kedua menurut Emil Durkheim ialah solidaritas organik. Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Bentuk solidaritas ini bersifat mengikat sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung. Karena adanya ketergantungan ini, ketiadaan salah satu unsur akan mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup bermasyarakat. Pada masyarakat dengan solidaritas organik, ikatan utama yang mempersatukan masyarakat bukan lagi kesadaran kolektif, melainkan kesepakatan yang terjalin di antara berbagai profesi. Contoh kelompok dengan solidaritas organik ialah masyarakat perkotaan, karena sudah mengenal pembagian kerja. Contoh lain yang lebih spesifik misalnya di sekolah. Di sekolah itu kan pembagian kerjanya sudah lebih detail kan. Misalnya ada kepala sekolah, ada wakasek bagian kurikulum, ada wakasek bagian kesiswaan, ada wakasek bagian humas, ada wakasek bagian sarana dan prasarana. Nah, itu kan sudah ada pembagian kerjanya. Kemudian di antara unsur-unsur yang berbeda itu saling mengikat dan saling bergantung. Ketergantungannya dikarenakan ada kesepakatan yang terjalin antara berbagai profesi, contohnya seperti itu. Klasifikasi kelompok sosial teratur yang kedua ialah menurut Ferdinand Tönnies. Tönnies membagi kelompok menjadi Gemeinschaft atau paguyuban dan juga Gesellschaft atau patembayan.
Gemeinschaft atau paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang para anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Suatu kelompok sosial yang dinamakan paguyuban mempunyai beberapa ciri. Yang pertama ialah intimate atau intim, yaitu hubungan menyeluruh yang mesra dan akrab. Yang kedua adalah private atau pribadi, yakni hubungan yang bersifat khusus untuk beberapa orang saja. Yang ketiga ialah eksklusif, yakni hubungan tersebut hanya untuk dalam tanda kutip kita saja dan tidak untuk orang-orang di luar kita. Tonis mengemukakan bahwa terdapat 3 tipe paguyuban yang dapat ditemukan dalam masyarakat. Yang pertama ialah Gemeinschaft by Blood, yaitu ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan. Yang kedua ialah Gemeinschaft by Place, yaitu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang berdekatan tempat tinggalnya sehingga dapat saling tolong-menolong. Dan yang ketiga adalah Gemeinschaft by Mind, yaitu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang walaupun tidak memiliki hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, tetapi mereka memiliki jiwa dan pikiran yang sama karena ideologi yang dianutnya sama. Klasifikasi kelompok yang kedua menurut Tonis adalah Gesellschaft atau patembayan. Patembayan adalah sekumpulan orang yang hidup bersama namun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Jadi kehidupan publik hanya sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tersebut tetap mandiri. Dalam Gesellschaft, kumpulan orangnya bersifat sementara dan semu. Di dalam Gesellschaft, individu pada dasarnya terpisah meskipun ada faktor pemersatu. Contoh dari Gesellschaft misalnya ikatan pekerja atau organisasi antar pedagang, organisasi buruh, atau organisasi pabrik. Klasifikasi kelompok sosial secara teratur selanjutnya yakni menurut Charles Cooley. Cooley membagi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok primer atau primary group, yakni kesatuan hidup manusia yang ditandai dengan hubungan antar anggotanya yang berlangsung secara tatap muka, saling mengenal, akrab, serta kerjasama yang erat dan bersifat pribadi. Selanjutnya, kelompok primer merupakan kelompok kecil yang anggotanya saling kenal secara intim sebagai pribadi yang unik. Contoh dari kelompok primer ialah keluarga. Yang kedua, yakni kelompok sekunder atau secondary group, yakni kelompok yang hubungan antar anggotanya kurang akrab, renggang, bahkan tidak saling mengenal. Atau bisa dikatakan kelompok yang jalinan hubungannya bersifat impersonal, yakni tidak bersifat pribadi, terpisah-pisah, dan didasarkan pada asas manfaat. Contoh dari kelompok sekunder misalnya kelompok pegawai di suatu perkantoran. Klasifikasi kelompok sosial teratur selanjutnya yakni menurut W.G. Sumner. Sumner membagi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok dalam atau in-group yang pada umumnya didasarkan pada faktor simpati dan selalu mempunyai perasaan dekat dengan anggota-anggota kelompoknya. Istilah in-group atau kelompok dalam muncul ketika para anggota suatu kelompok merasa bahwa mereka mempunyai suatu tujuan dan cita-cita yang sama, menaati norma-norma yang sama, nasib yang sama. Kelompok tersebut menganggap inilah kelompok kami atau orang-orang kita. Dalam ucapan, sikap, dan perilakunya terkandung menganggap bahwa orang lain yang bukan termasuk kelompoknya adalah orang luar. Sedangkan kelompok luar atau outgroup terkadang ditandai dengan antagonisme atau antipati. Perasaan in-group dan out-group atau perasaan dalam dan luar kelompok merupakan suatu sikap yang dinamakan fanatisme, yaitu suatu sikap untuk menilai orang lain dengan menggunakan nilai-nilai dan norma kelompoknya sendiri. Mereka beranggapan bahwa segala sesuatu dalam kelompoknya adalah yang terbaik. Menilai kelompok lain seringkali bersifat stereotip, yaitu gambaran atau anggapan dari suatu kelompok terhadap kelompok lain yang bersifat merendahkan objek tertentu atau tidak sesuai dengan
dengan keadaan sebenarnya. Contoh in-group dan out-group, misalnya kita kan orang Bandung, membela klub sepak bola Bandung yaitu Persib. Nah, berarti kita menganggap diri kita adalah in-group atau anggota dari Viking Bobotoh Persib misalnya. Dan kita memandang supporter sepak bola luar selain Persib itu merupakan out-group. Misalnya kita melihat supporter dari Persija atau The Jackmania. Nah, itu merupakan outgroup dari kita. Klasifikasi kelompok sosial teratur selanjutnya menurut Robert Camerton, ia membagi menjadi dua. Yang pertama adalah membership group dan yang kedua adalah reference group. Membership group adalah suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Namun, ukuran keanggotaannya tidak bergantung pada tingkat interaksinya. Maksudnya, bisa jadi seseorang individu sudah tidak terlalu sering berkumpul, sudah tidak terlalu sering berinteraksi dengan kelompoknya, tetapi dia secara fisik belum keluar dari kelompok tersebut. Contoh dari membership group adalah guru-guru yang bersatu dalam PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang kedua, yaitu reference group atau kelompok referensi, yakni merupakan kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang yang bukan anggota dari kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Menurut Merton, kelompok referensi atau reference group ini bisa berbentuk kelompok apapun itu, di mana kelompok tersebut bisa menjadi model atau pedoman bagi penilaian dan tindakan seseorang. Contoh dari reference group misalnya kelompok dai atau pendakwah atau kelompok ustadz. Nah, kita menjadikan kelompok tersebut sebagai acuan untuk kita berperilaku sebagaimana perilaku kelompok tersebut. Kelompok sosial teratur selanjutnya ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Hubungan antar anggota berlangsung secara terkoordinasi melalui usaha-usaha untuk mencapai tujuan berdasarkan bagian-bagian organisasi yang bersifat spesialisasi. Kegiatannya didasarkan pada aturan-aturan yang sebelumnya sudah ditentukan. Contoh dari kelompok formal misalnya ekstrakurikuler paskibra atau OSIS di sekolah. Adapun kelompok informal adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali. Pada dasarnya, pertemuan tersebut adalah kepentingan-kepentingan dan pengalaman-pengalaman yang sama. Misalnya klik, yaitu suatu kelompok kecil tanpa struktur formal yang sering timbul dalam kelompok-kelompok besar. Klik tersebut ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan timbal balik antar anggotanya yang biasanya hanya antar kita saja. Contoh dari kelompok informal misalnya hubungan antara teman sebaya atau persahabatan di antara kalian. Kelompok sosial teratur selanjutnya ada kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang terdiri atas orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok okupasional biasanya terdapat pada masyarakat yang heterogen atau yang sudah beragam. Pada masyarakat ini berkembang sistem pembagian kerja yang semakin didasarkan pada pengkhususan atau spesialisasi. Warga masyarakat melakukan pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Melalui keahliannya, mereka membantu masyarakat untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, muncul kelompok-kelompok profesi yang terdiri atas kalangan profesional yang seolah-olah mempunyai monopoli terhadap bidang ilmu dan teknologi tertentu. Contoh dari kelompok okupasional misalnya PGRI, itu kan profesinya sama sebagai guru, atau IKI yaitu Ikatan Dokter Indonesia di mana mereka profesinya sama sebagai seorang dokter. Sedangkan kelompok volunteer, yaitu kelompok yang mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, namun tidak mendapat perhatian masyarakat yang daya jangkauannya semakin luas.
Dalam kelompok volunteer, keanggotaannya mencoba memenuhi kepentingan anggota dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga tidak mengganggu kepentingan masyarakat secara luas. Kelompok-kelompok volunteer mungkin didasarkan pada kepentingan primer yang mencakup kebutuhan pangan, sandang dan papan, keselamatan jiwa dan harta benda, harga diri, mengembangkan potensi diri, kasih sayang, dan sebagainya. Tetapi kelompok volunteer juga bisa didasari atas kepentingan sekunder, misalnya untuk kebutuhan rekreasi. Contoh dari kelompok volunteer di Indonesia, misalnya KIIP atau Komite Independen Pemantauan Pemilu. Bisa juga partai politik, bisa juga ormas atau organisasi masyarakat, dan juga bisa LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelompok yang tidak teratur atau kelompok yang tidak terorganisir. Kira-kira apa saja ya bentuk klasifikasi kelompok yang tidak teratur ini? Coba kita simak dengan baik-baik ya, tetap berkonsentrasi dan tetap catat poin-poin pentingnya ya. Yang pertama adalah kerumunan atau crowd. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Kerumunan jelas tidak terorganisasi. Ia dapat mempunyai pimpinan tetapi tidak mempunyai sistem pembagian kerja maupun sistem pelapisan sosial. Artinya, interaksi di dalamnya bersifat spontan dan tidak terduga. Serta orang-orang yang hadir dan berkumpul mempunyai status sosial yang sama. Contoh dari kerumunan, misalnya orang-orang yang mengantri di bandara untuk naik pesawat. Bisa juga orang-orang yang mengantri untuk membeli tiket nonton bioskop. Klasifikasi kelompok sosial tidak teratur selanjutnya adalah publik. Publik adalah kelompok yang bukan merupakan kesatuan. Interaksinya terjadi secara tidak langsung, bisa melalui alat-alat komunikasi seperti radio, desas-desus, atau film yang memungkinkan publik untuk memiliki pengikut yang lebih luas dan lebih banyak. Setiap aksi publik diprakarsai oleh keinginan individu sendiri, misalnya pemungutan suara dalam pemilihan umum. Nah, publik juga mempunyai tujuan yang lebih terarah, memiliki pandangan terhadap masalah dan mampu menentukan sikap serta menentukan pilihan. Nah, kelompok sosial yang tidak teratur yang terakhir ialah massa. Massa diartikan sebagai kumpulan orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, anggotanya heterogen, berkumpul di suatu tempat dan tidak individualistis. Kesadaran diri mereka rendah, tidak terorganisasi, tidak bertindak untuk dirinya sendiri, melainkan ada penggerak di belakangnya untuk memanipulasi mereka dan identitasnya sulit untuk diketahui. Contoh dari massa, misalnya orang-orang yang berkumpul ketika berdemo. Bisa juga contohnya ketika aksi 212, itu kan banyak sekali massa yang berkumpul. Nah, jadi kita sudah mengetahui klasifikasi tentang kelompok-kelompok sosial. Dibagi dua, ada yang teratur atau terorganisir dan juga ada yang tidak teratur atau tidak terorganisir. Berikut merupakan rangkuman secara poin-poin penting dari materi pertemuan di hari ini. Nah, untuk pertemuan kali ini mengenai materi klasifikasi atau bentuk kelompok sosial, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Apakah kalian sudah cukup memahaminya atau apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Nah, kalau kalian masih bingung dan masih ingin kalian pertanyakan, itu boleh banget ya. Bahkan Ibu tuh sangat open buat kalian untuk mengajukan pertanyaan. Bisa di Google Classroom, bisa juga di komen di video di bawah ini ya. Karena kita udah hampir 3 kali pertemuan, tapi rasanya belum ada yang bertanya langsung sama Ibu. Padahal Ibu pengen banget kalian bertanya supaya Ibu tahu apakah kalian sudah betul-betul paham ataukah belum. Nah, kalau kalian bertanya dengan cara komen video di bawah, itu kan bisa jadi teman kalian juga baca. Nah, bisa jadi teman kalian yang mungkin tahu jawabannya itu bisa menjawab pertanyaan kalian. Nah, bahkan Ibu sekarang bakal kasih nilai yang plus buat kalian yang mau bertanya
di pertemuan kali ini, dan juga buat kalian yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari teman kalian. Jadi untuk yang bertanya dan untuk yang mencoba menjawab pertanyaan dari temannya, ibu bakal lihat namanya dan ibu bakal kasih nilai plus. Untuk pertemuan kali ini, ibu juga pengen memberikan suatu kegiatan atau aktivitas kepada kalian, yaitu membuat mind mapping mengenai hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi kalian membuat mind mapping mengenai materi yang ibu sampaikan di pertemuan kali ini ya. Mind mappingnya kalian boleh pakai aplikasi foto atau edit yang sebagainya. Bisa juga kalian manual, ditulis tangan atau digambar, kemudian difotokan ya hasilnya. Untuk pengumpulan mind mapping, ibu bebaskan kepada kalian, pokoknya sesuai dengan materi yang ibu sampaikan hari ini ya. Yang akan ibu nilai itu dari kreativitasnya, dari kesesuaian materinya, juga dari tingkat imajinasi kalian. Untuk pengumpulannya ibu tunggu sampai hari ini juga, terakhir sampai jam 3. Untuk materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya di minggu depan, kita akan mempelajari tentang partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Nah, kalian literasi ya mengenai partikularisme dan eksklusivisme itu apa, supaya nanti kalian ada bayangan sebelum ibu jelaskan lebih lanjut tentang materi untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya untuk kalian. Juga kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.